Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik 10 TITL dan 10 DPTU. Tetap semangat nih, walaupun kita hanya bisa bertemu lewat virtual. Nah, di sini Bapak akan usahakan bagaimana belajaran eh, seinovasi mungkin sehingga adik tidak jenuh dan adik bisa tetap melakukan tatap muka dengan Bapak. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu untuk PBM hari ini. Pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Sebelumnya kita sudah melaksanakan PPM, tapi masih menggunakan Google Classroom karena beberapa siswa atau adik-adik masih ada yang belum terdaftar di LMS sekolah. Jadi LMS itu adalah Learning Management System. Jadi ada beberapa siswa yang belum terdaftar, makanya tidak bisa digunakan menggunakan elemen sekolah sekarang karena sudah semua terdaftar siswanya dan fix jumlah siswanya berapa, maka adik-adik sudah didaftarkan LMS sekolah. Jadi sekarang kita tidak menggunakan Google Classroom lagi, tapi kita hanya menggunakan LMS sekolah. Jadi untuk LMS sekolah, Learning Management System sekolah, nanti guru-guru yang lain, kepala sekolah dan sebagainya, manajemen mutu dapat memantau bagaimana kegiatan adik-adik dan Bapak dalam proses PBM tersebut. Sekarang Bapak harapkan, walaupun kita pandemi saat ini, jangan menurunkan jiwa atau semangat adik-adik untuk belajar. Kenapa? Adik-adik harus tetap kreatif dan inovatif. Jadi belajar tidak hanya bisa melalui uh, Bapak, tapi adik bisa googling di internet dan sebagainya. Jadi adik mulai beradaptasi dengan perubahan zaman seperti saat ini. Siapa tahu nanti ke depannya, atau kita kan nggak tahu, atau seperti pendidikan di luar, nanti ke depannya mungkin ada pembelajaran hybrid yang mungkin baru-baru ini diusulkan oleh Pak Gubernur Pak Wayan Koster. Jadi hybrid ini seperti ini juga, mungkin ada beberapa hari sistem pembelajarannya PTM seperti contoh Senin sampai Rabu, hari apa itu masih bisa dengan menggunakan daring seperti itu. Misalnya Jumat daring atau Senin sampai Kamis PTM Jumatnya daring. Tapi ini hanya wacana. Tapi Bapak minta adik tetap maksudnya bisa beradaptasi dengan cepat bagaimana dengan perkembangan zaman, metode pembelajaran dan sebagainya. Sehingga nanti adik tidak akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Lanjut, balik lagi ke topik. Kita hari ini akan membahas pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Yang pertama kita akan membahas, ya ini bisa dilihat keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan elektromekanik. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, sebelum lebih jauh, Bapak akan menjelaskan dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, itu pada materi ini ada kompetensi intinya yang harus adik juga ketahui. Yang pertama, kompetensi inti memahami atau menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik ketenagalistrikan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi seni budaya dan humaniora dalam konsep pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi prosedur kerja lazim dilakukan, serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik tenaga listrikan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, ingat ya, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan memersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dan ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Untuk kompetensi dasarnya,
Rapat 2, menerapkan K3 jadi nanti untuk kompetisi dasarnya itu siswa diharapkan tuh mampu untuk menerapkan K3 sesuai dengan manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Terus yang kedua, menggunakan K3 sesuai manual standar operasional prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Sebelum lebih jauh, kita akan persepsi dulu atau kita amati dulu gambar di bawah ini. Jadi lihat yang di sini. Nah, ini kecelakaan kerja pada umumnya menyebabkan 5 macam kerugian. Di antaranya adalah kerusakan, ingat ini, kecelakaan kerja pada umumnya menyebabkan 5 macam kerugian. Di antaranya adalah kerusakan, kekacauan, cacat, kelainan, keluhan, dan kematian. 1, 2, 3, 4, 5, di sini 6. Jadi ada 6, bisa menyebabkan 6 kerugian. Yang pertama adalah kerusakan, kekacauan, cacat. Cacat ini jadi 1 atau cacat atau kelainan, 5 maksud Bapak. Kerusakan, kekacauan, cacat atau kelainan, keluhan, dan kematian. Supaya dapat terhindar dari kecelakaan tersebut, harus dapat mengetahui peraturan keselamatan kesehatan kerja dengan baik. Dalam pekerjaan elektromekanik, keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting agar terhindar dari kecelakaan kerja. Apa saja keselamatan dan kesehatan kerja dalam pada pekerjaan elektromekanik? Untuk mengetahuinya, pahamilah uraian materi berikut. Jadi, di samping K3 itu namanya kesehatan dan keselamatan kerja atau kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ada menurut Bapak ada 2 yang harus kita lindungi, ada proteksi diri sendiri dan proteksi terhadap benda itu sendiri. Jadi, kita terprotek terhadap kecelakaan tersebut, jadi alat atau sistem yang kita ingin perbaiki atau ingin pelihara juga terproteksi seperti itu. Sehingga tidak menyebabkan suatu gangguan. Jadi dapat melindungi diri kita sendiri, alat proteksi. Untuk alat proteksi sendiri namanya APD, alat pelindung diri. Itu. Nah, di sini ada peralatan elektromekanik, sumbernya dari YouTube. Nah, apa fungsi peralatan gambar tersebut? Apa hubungannya dengan keselamatan kerja? Coba Anda mencari buku referensi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peralatan tersebut. Sekarang, kita lanjutkan. Kita akan membahas K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, apa itu keselamatan dan kesehatan kerja disebut dengan K3. Ada juga lebih lengkapnya K3LH, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Tapi di sini kita cukup bahas K3 terlebih dahulu. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam pekerjaan elektromekanik. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu syarat dalam pekerjaan elektromekanik yang harus terpenuhi. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu bentuk, ingat ini, bisa dicatat atau nanti Bapak akan bagikan modulnya ini. Jadi nanti bisa catat atau print sebagai hard copy, jadi nanti adik bisa pelajari. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah suatu bentuk upaya atau usaha. Jadi upaya atau usaha. Jadi pencegahan ini upaya atau usaha untuk menjamin kesempurnaan baik secara jasmani maupun rohani tenaga kerja terhadap hasil karya serta budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Terus tujuannya di sini tujuan kesehatan keselamatan kerja. Tujuan dan keselamatan kesehatan kerja, maksud Bapak, pada dasarnya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan tempat yang aman. Pada dasarnya menciptakan tempat kerja yang aman. Ingat nih, menciptakan tempat kerja yang aman tujuannya sehat, bebas dari pencemaran lingkungan. Ini penting juga. Sehingga dapat menghindari dan mencegah kecelakaan yang akhirnya dapat meningkatkan sistem produktivitas kerja. Jadi, kalau contoh adik bekerja di suatu industri yang menghasilkan suatu gas atau di ruang lingkungannya ada gas-gas beracun. Jadi K3 yang digunakannya itu beda dengan tempat kerja yang lain. Jadi di sana pasti menggunakan APD, Mas.
masker untuk menyaring udara dan jadi, eee, mungkin agak terpotong videonya karena Bapak masih menggunakan, perekam video yang secara gratis, jadi hanya bisa merekam 10 menit saja, Pak lanjutkan lagi, tapi tidak akan menghalangi untuk kita untuk Bapak mengajar untuk proses PBM hari ini. Jadi, media tidak akan menghalangi bagaimana kita untuk belajar, nggih. Jadi lanjutkan untuk tujuan keselamatan, seperti yang Pak jelaskan tadi, untuk misalnya ada, seperti menghindari kecelakaan kerja dan akhirnya dapat meningkatkan sistem produktivitas kerja. Jadi, untuk K3, jadi berbeda-beda setiap tempat. Untuk yang biasanya, bekerja dalam ruang lingkup, gas beracun dan sebagainya tentunya menggunakan K3 yang berbeda dengan, orang-orang yang bekerja pada ruang lingkup seperti, eee, bangun bangunan atau bahan-bahan berat. Jadi dia, memproteksi lingkungannya sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya di ruang lingkupnya ada gas-gas beracun, pasti menggunakan APD yang khusus, untuk lingkungan tersebut, seperti menggunakan, eee, penyaring masker secara khusus dan sebagainya, seperti itu. Begitu juga seperti sekarang, kan ada juga K3-nya untuk Covid dan sebagainya, jadi dia menggunakan APD khusus untuk, eee, ruang lingkup tersebut. Mohon maaf, lanjutkan. Jadi, tujuan akhirnya adalah untuk dapat meningkatkan sistem serta produktivitas kerja. Adapun tujuan lain dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah satu, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Yang kedua, memberikan alat-alat pelindung diri pada pekerja di tempat kerja. Yang nomor tiga, memberikan jalan atau cara untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Nah, di sini ada soal menanya, potensi bahaya adalah suatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerusakan. Risiko adalah kombinasi atau konsekuensi untuk kejadian yang berbahaya peluang terjadinya kejadian tersebut. Terus ada coba tanyakan potensi bahaya apa saja dalam pekerjaan elektromekanik. Selanjutnya, penyebab terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Ada beberapa risiko kerja, kecelakaan kerja pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti peralatan, selanjutnya kesalahan individu, lingkungan sekitar, tempat kerja. Pada umumnya bentuk-bentuk bahaya yang sering ditemukan dalam lingkungan kerja meliputi hal-hal berikut: risk artinya suatu level tingkat keparahan apabila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Insiden merupakan suatu kejadian bahaya yang terjadi di tempat kerja. Insiden, sekarang eksiden, nomor 3 eksiden, yang seperti ini. Eksiden merupakan peristiwa disertai dengan adanya korban dan kerugian seperti material maupun manusia. Jadi, eksiden. Selanjutnya ada hasad. Hasad merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan bekerja. Danger adalah merupakan suatu bahaya yang sudah muncul namun dapat dicegah dengan berbagai upaya atau tindakan. Selanjutnya, potensi bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di bidang elektromekanik. Yang pertama ada kategori A, potensi bahaya yang menimbulkan risiko. Kategori A, bahaya faktor kimia, debu, uap, logam, bahaya faktor biologi. Kategori B, yaitu potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan, kebakaran, listrik, risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari, air minum, toilet, dan fasilitas. Terus kategori D, potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi seperti psikologis, nah stres, kalau adik juga banyak pikiran atau beban kan bisa menyebabkan juga potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi. Infeksi HIV dan AIDS. Jadi kalau HIV AIDS ini kan mungkin menyebabkan penurunan pada imun tubuh atau kondisi tubuh, jadi menyebabkan gangguan juga pada diri adik sendiri, mungkin psikologis dan sebagainya. Nah, adik tinggal baca sini. Selanjutnya,
Di sini kita akan bahas peralatan keselamatan kerja pekerjaan dasar elektromekanik. Jadi di sini disebut dengan APD, alat pelindung diri. Keselamatan kerja merupakan bentuk jaminan keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia, serta hasil karya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pada pekerjaan elektromekanik, pekerjaan harus memperhatikan hal-hal berikut, berbagai macam keselamatan kerja. Jadi uh, ini baju APD, terus ini ada pelindung wajah, helm, kacamata, ini ada headset, terus ini adalah sarung tangan dan sepatu kerja. Jadi untuk kita yang memang bergelut di bidang kelistrikan, jadi untuk pakaian ini harus memiliki nanti untuk adik bisa terjun langsung ke lapangan. Jadi sepatu kerja itu untuk instalasi tenaga listrik. Jadi ada karet. Jadi kalau adik terkena listrik, jadi adik tidak akan terkena strom seperti itu. Karena aliran aliran listrik itu mengalir jika rangkaian tertutup atau adik mengalirkannya ke tanah atau ke ground. Jadi kalau ada penyekatnya tebal, maksud bapak sepatunya tinggi, penyekatnya ada. Jadi kalau adik cuma memegang pasenya, adik tidak akan terkena sengatan listrik. Nah, di sini adalah pakaian kerja. Pakaian kerja, seperti Adik lihat, pakaian kerja merupakan jenis pakaian yang khusus digunakan untuk pekerjaan elektromekanik. Gunakan pakaian kerja yang menutupi bagian tubuh sehingga dapat melindungi tubuh dari berbagai macam hal yang tidak baik bagi tubuh di pakaian kerja. Pelindung kaki, di sini adalah pelindung kaki, jadi sepatu keselamatan kerja. Jadi sepatu kerja itu berbeda-beda. Seperti di sini sepatu kerjanya paling baik untuk kita yang memang bekerja di bidang kelistrikan itu ada haknya. Haknya itu seperti isolasi atau karet. Jadi nanti itu yang sangat berpengaruh terhadap proteksi. Jika ada gangguan atau harus lebih atau yang terkena dengan tubuh manusia seperti itu. Di sini ada penutup kepala, jadi proteksinya untuk kepala berfungsi sebagai pelindung kepala pada saat bekerja agar memenuhi unsur keselamatan kerja, maka gunakan penutup pada saat melakukan pekerjaan elektromekanik. Alat pelindung tangan. Nah, ada sarung tangan kain, ada sarung tangan asbes, ada sarung tangan kulit, sarung tangan karet. Nah, itulah jenis-jenisnya. Selanjutnya ada pelindung wajah. Mungkin untuk pekerjaan yang memang berisiko terhadap wajah, risiko tinggi terhadap wajah, perlu menggunakan pelindung wajah seperti itu. Jadi K3 ini harus menyesuaikan juga dengan lingkungan sekitarnya terhadap apa memang pekerjaan tersebut atau di bidang apa kita bekerja. Jadi gunakan K3-nya itu sesuai dengan kondisi atau ruang lingkup yang akan kita gunakan. Ini kan untuk pengelasan, kalau kita tidak menggunakan masker atau pelindung wajah kan nanti bahaya juga. Jadi tugas terakhir Bapak ingin menyampaikan, jadi Bapak ingin Kadek membuat clipping ya mengenai peralatan K3 untuk pekerjaan elektronik. Jadi Bapak akan buat nanti ininya tempat adik mengumpulkan tugas. Jadi adik kan sudah bisa nih bagaimana cara mengumpulkan tugas. Jadi adik buat clipping, nanti clippingnya ini dipoto baru dikumpulkan di LMS sekolah. Nanti Bapak minta clippingnya ini saat kita PTM. Jadi sebagai bukti bahwa adik uh, sudah paham betul bagaimana pelaksanaan K3 tersebut. Jadi buatlah clipping mengenai peralatan K3 untuk pekerjaan elektronik. Jadi bebas membuat clippingnya di mana. Jadi bisa buat jadi sesuka adik aja. Maksud Bapak ketentuannya serah adik jadi membuat clipping. Adik kan bisa membuat clipping. Nah, sebagai contoh buat dulu uh, uh, print atau adik print dulu gambar helm, terus adik buat keterangannya helm ini berfungsi sebagai apa gitu clipping. Jadi ada gambar. Boleh juga di Word membuat clipping. Boleh adik juga membuat di Word atau buat membeli makalah boleh juga. Jadi adik buatlah clipping mengenai peralatan K3 untuk pekerjaan elektronik. Jadi mengenai peralatan K3. Jadi peralatan K3 apa yang adik ketahui, yang adik pahami dari pelajaran sebelumnya juga untuk dalam pekerjaan elektronik. Jadi adik ya bagi yang sudah pernah bekerja di lingkungan pemasangan isolasi atau pemasangan pendingin, adik kan sudah tahu itu peralatan K3 apa yang
biasanya digunakan. Bisa di-googling di internet juga sebagai contoh sepatu kerja, untuk spesifik ya kalau bisa untuk